Nih, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Untuk SP atau PI kali ini kita akan bahas hal yang pertama ya, nanti untuk materi tentang farmakoterapinya, tentang anestesinya akan dibahas oleh dosen yang lain. Saya bahas di awal tentang peran dan tanggung jawab sebagai penata atau perawat anestesi. Sudah muncul ya slide saya ya. Ya udah Sudah, Ibu. Bu. Oke. Nah, pasti teman-teman sudah pernah disinggung tentang peran dan tanggung jawab perawat anestesi itu seperti apa. Mbak Anissa, apa sih peran dan tanggung jawab penata anestesi di ruang bedah itu, Mbak? Menurut Nisa, peran anestesi itu yaitu kayak menghilangkan rasa nyeri terhadap pasien, membius pasien. Itu Ibu. Apalagi Mbak Anissa. Muhammad Zulhaq ini ada nggak? Halo? Ada, Bu. Bisa dihidupkan videonya, Mas? Sebentar. Muhammad Zulhaq. Nah, dihidupkan ya videonya. Udah gambar Doraemon. Ini lagi ya. Nah, Mas Zulhaq. Apa sih Iya, Bu. tugas atau peran penata anestesi di ruang IBS yang Mas Zulhaq tahu? Menurut Zul, Bu, penata anestesi itu yang yang bertugas untuk membius kepada pasien pada masa pasca operasi. Membius tugasnya penata anestesi? Ya, Setuju yang lain? Kalau membius tugasnya anestesi? Membius itu tugasnya dokter spesialis anestesi ya sebenarnya. Jadi sebagai penata itu istilahnya kita monitor ya, monitor hemodinamik. Kemudian kalau ya, jadi benar bukan tugas perawat anestesi membius itu, tapi kalau dikasih delegasi dari dokter spesialisnya itu baru boleh melakukan. Itu pun juga harus di bawah pengawasan ya, karena bagaimanapun ini menyangkut masalah nyawa, jadi harus di bawah pengawasan dokter spesialis anestesinya. Itu termasuk tugas kolaborasi, delegasi ya. Oke, untuk hari ini kita review lagi karena memang sudah diberikan dulu. Kita review lagi tentang peran dan tanggung jawab anestesi atau penata anestesi. Untuk pembahasan hari ini mulai dari batasan, kemudian pemberian anestesi, nah ini tadi yang pemberian anestesi atau istilahnya membius, kemudian pemberian anestesi pada operasi tindakan diagnostik, intensif, recovery room, dan unit emergency. Nah, sebelum ke sana, kita bisa lihat dulu ya latar belakangnya.
Kenapa sih banyak sekali mahasiswa yang saya lihat di animonya ya, banyak sekali mahasiswa itu tertarik untuk masuk anestesi. Mas Vicky, Riyadi, halo. Ya, Bu. Halo, Bu. Kenapa tertarik masuk ke anestesi dulu? Karena penata tuh masih jarang, Bu, di rumah sakit, Bu. Tentang sejarah. Keinginan sendiri apa orang tua? Sendiri, Bu. Sendiri. Alhamdulillah ya. Kalau sendiri berarti harusnya ini ya semangat belajarnya ya. Masa nilai kosong aja sampai nggak lihat. Saya heran banget kemarin tuh. Iya, Bu. Oke, seperti yang dibilang Mas Vicky tadi, penataan anestesi masih jarang ya. Nah, jadi dari tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan berstandar, ini mulai pencarian terhadap pelayanan kesehatan lintas dunia dan benua atau biasa kita kenal dengan era globalisasi ya. Harusnya kita emang menuju ke sana. Jadi pikiran kita itu tidak hanya mengisi di Indonesia ya, mengisi kekosongan penataan anestesi di Indonesia, tapi juga sampai ke dunia. Karena teman-teman pasti tahu, jangankan tenaga kesehatan ya, istilahnya yang lulus SMA aja kalau ke luar negeri pasti yang dicari, kalau cari dunia ya banyak ya, banyak gajinya apalagi sebagai tenaga kesehatan ya. Nah, oleh karena itu diadakanlah tenaga profesional yang berstandar internasional. Jadi tidak hanya berguna untuk wilayah Indonesia, tapi bisa sampai ke luar negeri. Nah, disinilah adanya pemberdayaan organisasi profesi. Mas Agis, penataan anestesi itu di bawah organisasi apa, Mas? Gimana, Ibu? Penataan anestesi itu di bawah naungan organisasi apa? Tahu nggak organisasi profesinya? Kemarin itu apa? Bentar, Bu. IPA, Ibu. IPA itu apa? Ikatan Penata Anestesi Indonesia. Bukan penataan anestesi Indonesia ya, tapi sebenarnya dari sejarahnya sebelum IPA itu ada yang namanya Himpunan Perawat Anestesi ya. Kemudian mengalami perpecahan ya, saya bilang perpecahan karena memang berdiri sendiri akhirnya IPAI itu ya, Ikatan Penata Anestesi Indonesia. Namun perawat anestesi pun juga masih ada sampai sekarang tuh masih tetap ada himpunan perawat anestesi. Nah, langsung kita review lagi apa sih itu anestesi. Jadi anestesi berasal dari kata an sama anestesi ya. An itu tidak, anestesi itu rasa. Jadi ilmu anestesi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tata laksana untuk mematikan ya, mematikan rasa sakit ya. Mematikan rasa baik itu nyeri ataupun tidak nyaman, tapi tetap ketika dilakukan anestesi atau dibius, pasien itu tetap akan merasakan sensasi. Kalau disentuh itu masih ngerasa, karena yang dimatikan adalah rasa nyerinya ya, rasa nyerinya apa, rasa tidak nyaman. Anestesi ini bisa dikatakan juga suatu keadaan yang meliputi hipnotik ya, hipnotik tidak sadarkan, hipnosis tidak sadarkan diri, kemudian analgesia berarti bebas nyeri dan relaksasi. Nah, anestesi ini merupakan satu keadaan analgesik, narkosis, kemudian relaksasi, relaks ya, serta hilangnya suatu refleks tertentu. Sedangkan reanimasi, jadi kita sebagai Anda sebagai penata anestesi nanti tugasnya memberikan anestesi sesuai dengan tugas dan delegasi tadi.
tapi juga harus reanimasi ya, mengembalikan lagi. Tidak hanya mematikan rasa ataupun membuat pasien tidak sadar, tapi juga istilahnya menghidupkan kembali ya, dalam arti dari biusnya, bukan menghidupkan dari mati, tapi mati secara tadi tidak sadar tadi. Reanimasi berasal dari kata kembali, dan animasi itu berarti bergerak. Jadi reanimasi adalah ilmu yang mempelajari tata laksana untuk menjaga atau mempertahankan hidup pasien selama mengalami kematian ya, kematian dalam tanda kutip, karena ini matinya bukan mati yang sungguhnya, hanya mematikan rasa sakit tadi akibat obat-obat anestesi. Jadi tugas dari penanganan anestesi tadi bagaimana dia bisa membius atau menganestesi, dan juga menjaga mempertahankan hidup pasien, jangan sampai lanjut bablas atau DOT, death on table ya, meninggal di atas meja operasi. Terus batasannya, lanjut ya. Batasannya untuk pelayanan anestesi dan reanimasi perawat anestesi yang penata ini adalah persiapan dan evaluasi pra-anestesi ya. Jadi selain dari petugas bedahnya, perawat anestesi atau penata anestesi ini juga harus melakukan persiapan dan evaluasi pra-anestesi. Apa saja yang misalnya hal-hal yang berkaitan dengan operasinya, dengan anestesinya ya. Jadi kita pastikan misalnya labnya, kemudian bagaimana kondisinya, sudah dipuasakan atau belum, semua itu harus dikaji dulu sebelum sampai tahap pemberian anestesi. Kemudian induksi, pemeliharaan, dan perawatan pasca anestesi, serta memberikan fungsi bantuan klinis dan peri anestesi. Jadi bisa kita lihat ruang lingkupnya adalah pra anestesi, intra, kemudian pra sebelum melakukan anestesi, intra selama pembiusan, di mana kita harus menjaga tadi ya, menjaga kelangsungan hidup pasien selama kita berikan anestesi, kemudian pasca anestesi, setelah selesai bedah, setelah selesai anestesi, bagaimana responnya, efek sampingnya, atau apapun itu kita jaga, kita lihat ya. Kemudian perawatan gawat darurat itu juga membutuhkan ada ruang lingkup perawatan anestesi di sana, perawatan intensif, dan pelayanan yang membutuhkan perawatan anestesi. Nah, dari pra-anestesi ini kita mulai dari serah terima ya, di mana pasien itu dipindahkan dari ruangan ke meja operasi. Nah, ini tugasnya mungkin juga dibantu oleh bedahnya ya, bukan penata anestesinya saja ya, tapi juga dibantu oleh perawat bedah, memeriksa pasien, kemudian mencatat timbang terima, memberikan premedikasi jika memang diperlukan, misalnya pasiennya harus operasi umum gitu ya, operasi anestesi, general anestesi, kemudian harus dikasih premedikasi. Ini tugasnya dari penata anestesi, tentu dengan tadi pendedikasiannya. Kemudian intra berarti selama melakukan anestesi. Intra anestesi ini dimulai dari ketika pasien di meja operasi sampai dipindahkan ke recovery room ya. Jadi ini masih tugasnya penata anestesi, menyiapkan peralatan ya, apa saja alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian membantu ya, jadi membantu itu berarti tadi yang saya katakan, bukan tugas utama tapi membantu atau delegasi tadi. Membantu pelaksanaan anestesi sesuai instruksi dokter, membantu pemasangan, membantu dokter memasang alat monitor, pemberian obat ya. Jadi ketika kita monitoring hemodinamik, apa yang dibutuhkan obat-obatnya, dan mengatasi penyulit ketika operasi tersebut berlangsung. Ini tugasnya penata anestesi. Kemudian yang penting juga adalah tugasnya menjaga jalan nafas ya, untuk
yang general anestesi. Biasanya kan pasiennya itu benar-benar mengalami kematian dalam tanda kutip tadi. Kalau general anestesi kan benar tidak sadar ya, jadi harus dijaga jalan nafasnya, dijaga ventilasi mekaniknya, kemudian bagaimana nanti tindakan pengakhirannya, serta jangan lupa semua didokumentasikan ya, apa saja yang dimasukkan, kemudian berapa hemodinamiknya, TTV-nya ya, itu semuanya dimasukkan dalam dokumentasi keperawatan atau apa istilahnya pemerataan ya. Kemudian untuk pasca anestesi ini berlangsung dari pasien di recovery room sampai dia diserah terimakan kembali ke ruangan. Nah, jadi selama pasien pasca operasi masih di RR itu harus benar-benar dijaga, jangan sampai pasiennya ngedrop atau ada penyulit, ada gangguan ya. Ini harus dipastikan aman sampai akhirnya pasien dibawa ke ruangan. Nah, tugasnya apalagi memberikan rencana tindakan pasca anestesi, kemudian pelaksanaan manajemen nyeri ya, masing-masing bagaimana mengatasi nyeri pasiennya setelah pasca operasi, memantau kondisi, ya evaluasi sampai kalau ada tindakan kegawatan, misalnya tiba-tiba pasien apneu atau apa ya, ini harus dievaluasi, dipantau sampai benar-benar kondisinya bagus, baru diserahkan atau diserah terimakan kembali ke ruangan. Nah, jadi kita bisa simpulkan peran dan fungsi perawat anestesi itu mulai dari pertama sebagai mitra kerja atau pelaksana tindakan medis pasien gawat darurat, kemudian dalam pelaksana tindakan anestesi, pengelola askep ya. Mas Aditama, apa askep kalau di penata anestesi apa asuhannya? Namanya apa? Asuhan ya mirip-mirip itulah Bu, Ya, kayak askep tapi beda apa ya namanya? ya apa? Askan ya, jangan lupa. Iya, Askan. Askan, masa lupa punyanya sendiri ya. Kalau di keperawatan S1 D3 kan askep ya, kalau di penata anestesi askan namanya. Ini askepnya maksudnya ya, pengelola askep pasien di intensive care dan sebagai pendidik penata anestesi pun juga dia bisa nanti setelah lulus itu, nah dia bisa juga sebagai pendidik juga untuk memberikan atau sharing ya, sharing pengalaman dari klinik ke peserta didik. Ini akan lebih mengena karena yang di-share itu pengalaman-pengalaman selama melakukan anestesi. Nah, untuk kompetensi minimal penata anestesi ini dapat melakukan askan ya pada pasien, kemudian dapat melakukan askan selama tindakan anestesi pada pasien gadar, kemudian perawat intensif, serta yang penting lagi entah itu penata anestesi ataupun perawat ya, itu bisa bekerja sama antar tim ya. Jadi karena kita itu fakultas kesehatan ya, fakultas kesehatan itu kita kerjasama secara tim. Di Anda nanti pasti bekerja sama dengan perawat, terus perawat bedah, perawat anestesi, dengan dokter ya, dengan ahli gizi. Nah ini harus dituntut penata anestesi ini harus bisa melakukan kerjasama pada anggota-anggota timnya. Yang kedua, peran dan tanggung jawab anestesi pada operasi darurat. Jadi kalau kita bilang operasi darurat berarti istilahnya adalah SITO ya. Jadi bukan elektif yang dijadwalkan, tapi SITO sudah mengalami kegawat daruratan pasiennya.
Nah, ini tugas sedang menjawabnya adalah pembedahan untuk menyelamatkan nyawa. Jadi kita tugasnya menyelamatkan nyawanya pasien dulu. Kemudian biasanya tidak ada pembatasan status ya karena situ, tapi tetap dilihat labnya, tetap dilihat bagaimana kondisi pasien. Kalau memang tidak memungkinkan untuk ditolong, maka kita bisa merujuk pasien. Jika pertolongan pertama telah diberikan, Tanasi wajib merujuk pasien ke tenaga yang lebih kompeten. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan sendiri, kita bisa merujuk ke ahlinya. Nah, langkah operasi darurat ini dilakukan perbaikan keadaan umum dulu, kemudian tetap ya yang namanya SITO tetap dilakukan pemeriksaan laboratorium standar, kemudian pengosongan lambung, induksi dan maintenance serta monitoring sama sesuai dengan operasi elektif, tetap dilakukan maintenance dan monitoring kondisi pasien. Nah, ini yang ketiga pada pasien elektif ya. Kalau elektif kan berarti direncanakan ya, dijadwalkan. Nah, ini harus paham status fisik ASA ya. Kemudian juga pembedahan yang diramalkan tidak sulit, kemudian pembedahan bukan pada rongga dada atau rongga kepala. Untuk langkah operasi elektif, persiapan operasinya ya disiapkan tadi semuanya, sudah cek labnya, sudah kondisinya, pemeriksaan fisiknya, labnya, penata laksanaannya. Ini kalau sudah fix semua, siap melakukan check out ya, semua sudah dilakukan, baru dilaksanakan operasinya. Untuk persiapan operasi ini ya, tetap yang namanya penata ini harus anamnesa ya, anamnesa pasiennya. Jadi identifikasi pasien, kemudian jangan lupa inform consent ya. Jadi kalau ada apa-apa atau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita ada satu catatan sah ya kalau ini sudah disetujui oleh pasien. Jadi inform consent itu penting, jangan dilupakan. Kemudian anamnesis riwayat penyakit sekarang, obat-obatannya, sudah pernah operasi atau belum, sudah pernah dianestesi atau belum, serta kebiasaan pasien. Ini perlu dianamnesis dulu. Kemudian ada pemeriksaan rutin, penilaian kondisi. Pemeriksaan lab ini bisa meliputi pemeriksaan darah, urin, foto toraks, elektrolit, fungsi hati, tentunya sesuai dengan kondisi pasiennya. Tata laksanaannya meliputi tadi pengosongan lambung, pemberian cairan kalau perlu, kemudian dipastikan tidak ada perhiasan atau gigi palsu selama operasi, inform consent, pasang perlindungan, kemudian pasang monitor. Ini untuk ini untuk pasang monitor PET-CT ya, biasanya PET monitor meliputi tekanan darah, nadi, saturasi oksigen, dan pemeriksaan fisik. Untuk penata laksanaan selanjutnya ada premedikasi ya. Pasti sudah diajarin pada saat di farmakoterapi ya.
Indikasi untuk anestesi general, anestesi spinal gitu ya, monitor PTV, kemudian intubasi. Ini harus menguasai tindakan-tindakan seperti ini. Pemeriksaan anestesi, ekstubasi, pengawasan pasca operasi. Nah, ini sudah harus siap sebagai penata anestesi. Selanjutnya di intensive recovery room, nah jadi intensive recovery room ini disebut PACU ya, ruangan PACU, post anesthesia care unit, menggunakan unit di ruang operasi, di mana di sini dilengkapi staf medis dan peralatan yang siap pakai. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan pada pasien pasca operasi, ini sudah siap tugasnya ya untuk menyelamatkan pasien tersebut. Biasa dikenal dengan ruang pemulihan atau RR recovery room. Ini untuk ruangannya ada fase 1 dan 2. Fase 1 jika pasien membutuhkan pemulihan segera, dan fase 2 jika pasien memang sudah siap pulang. Biasanya kalau siap pulang mungkin pada one day surgery ya, ada operasi sehari, misalnya seperti operasi katarak kayak gitu yang tidak terlalu parah, bisa one day surgery, atau dia menemukan pemulihan yang harus dikembalikan ke ruangan. Nah, fungsi PACU ini untuk apa ya? Sebagai terapi segera ya pasca operasi, kemudian optimalisasi kondisi preoperatif pada pasien sakit berat, optimalisasi dan titrasi obat pada terapi nyeri akut ya, misalnya pasiennya harus dikasih terapi nyeri akut, evaluasi dan penentuan terapi lanjut, misalnya di pasien ICU, HDU atau bangsa, serta bentuk tanggung jawab profesional. Jadi harus ada PACU ini untuk menunjukkan tanggung jawab profesional sebagai penata anestesi, yang dia harus memastikan kondisi pasien bagus sebelum dia dibawa kembali ke ruang semula, apakah dia pasien dari ICU atau dari bangsal. Nah, tugas dan tanggung jawabnya supervisi pada perawatan invasif bedah, perawatan di ruang rehabilitasi, monitor dan menentukan fungsi vital yang harus cepat, harus ada dan cepat datang saat dibutuhkan ya, untuk ahli anestesianya. Yang terakhir di unit emergensi atau kegawat daruratan ya. Jadi gawat darurat itu keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera. Dia gawat darurat ya, jadi harus segera dilakukan penyelamatan nyawa. Bisa dikatakan juga gawat darurat itu keadaan terjadinya mendadak, di mana orang memberikan pertolongan secara cermat, tepat, dan cepat. Selanjutnya, untuk karakteristik perhatian gawat ini, tingkat kewaspadaan dan jumlah pasien sudah diprediksi, kemudian terbatas waktu ya, kan gawat darurat ya, jadi harus cepat tadi, nggak boleh lama-lama, tapi kadang masalahnya di Gadar itu ya tadi, terbatas waktunya, datanya, sarananya, karena kita kan belum mulai istilahnya belum mengenal pasien secara utuh ya, jadi terbatas datanya, makanya harus cermat dilihat data yang benar penting. Kemudian keperawatan diberikan seluruh usia,
tindakan menggunakan kecepatan dan ketepatan, saling ketergantungan yang tinggi antar profesi. Ini karakteristik profesi kesehatan yang untuk karakteristik perawatan badar ini. Tugasnya apa saja sebagai research person ya, atau dia sebagai orang yang dibutuhkan untuk tindakan resusitasi kardiopulmoner. Kalau pasien gawatan harus di RCP, harus pasang intubasi misalnya, ini harus siap sebagai orang yang dicari, kemudian berpartisipasi dalam tindakan darurat serta supervisi dalam tindakan perawatan emergensi. Oke, dari saya cukup sekian. Ada yang ditanyakan teman-teman? Halo? Silahkan. Barangkali ada yang mau dibahas, Mbak Anissa, Mas Titi, Mas Akis, Mas Zulhak, Mas Aditama. Tidak ada? Ada yang menanyakan? Kalau tidak ada, silahkan melihat skalsa. Saya beri waktu 1 minggu untuk pengerjaan tugas, tapi kalau bisa sih jangan sampai seminggu ya, biar saya rekap segera dan nilai kalian juga nanti cepat keluar. Kalau kalian lama ya nanti nilainya nggak keluar. Terus pantau skalsanya untuk tugas, saya beri waktu seminggu. Untuk kuis bisa dibuka jam 1 sampai, saya kasih 2 hari, sampai besok jam 23. Kalau tidak mengerjakan, saya anggap tidak mengikuti PI dan nilai tidak bisa saya ubah karena saya nggak punya nilainya. Masih mending kalau nilai kalian kecil, mesti saya bantu untuk naik. Tapi kalau udah nggak ngerjain, saya nggak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi saya anggap nggak ikut PI dan nanti nilai tidak berubah meskipun kalian sudah ikut PI. Ngerti ya? Ya, manduk-manduk aja nih. Kemarin soalnya anak anestesi saya kasih waktu seminggu, nggak apa tugas. Seminggu ada itu lama banget ya. Begitu, jangan lupa absen, tugasnya dikerjakan, kuisnya dikerjakan. Jam 1, dan jangan buka sekarang, kuisnya jam 1. Tugasnya adalah membuat paper tentang peran dan tugas penata anestesi dari buku ataupun dari undang-undang. Jadi jangan bilang kalian nggak tahu undang-undangnya penata anestesi loh ya, sudah muncul loh. Itu silahkan dicari undang-undang penata anestesi yang terbaru. Saya tidak meminta Anda mengetik semua undang-undang itu, tapi dirangkum ya, digaris bawahi apa aja sih tugas dari penata anestesi. Begitu teman-teman, sudah ngerti? Udah Baik, Ibu, mengerti. Baik, kalau sudah Mengerti, Bu. ya dibahas, saya akhiri. Ada salah maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Makasih, Bu. Bu. Ya, jangan pasif ya kalau kuliah ya. Ibu. Habis. Enggak, Ibu. Ya izin leave. Iya, Bu.